Hei, ini Adi. Kisah hari ini mengisahkan tentang dua pria yang mencoba memulai hubungan dengan gadis-gadis yang mereka sukai. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Sementara dua teman, Nelsonville Harry dan Jonathan, sedang berkendara keliling, Harry menyadari ketertarikan tanpa balas Jonathan pada seorang gadis di sekolah mereka. Berbicara tentang gadis ini, Marilyn Macaulay, kedua teman tersebut melihatnya di pinggir jalan. Harry mendorong temannya yang ragu untuk mendekatinya, tetapi Jonathan menjadi terdiam dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dirinya. Akibatnya, Jonathan kehilangan kendali atas mobilnya dan akhirnya menabrak hidran pemadam kebakaran dalam upaya menghindari tabrakan. Air yang memercik menarik perhatian Marilyn, dan ia dan temannya Rosalie mendekati tempat kejadian. Kemudian, duo tersebut kembali ke lingkungan mereka dan memeriksa kerusakan pada mobil ayah Jonathan. Jonathan kemudian melakukan beberapa tekanan bau cepat sambil memandang poster binaragawan dengan ambisi di kamarnya. Tak lama kemudian, ia secara sembunyi-sembunyi melihat majalah eksplisit hingga suara mesin berdecit mengalihkan perhatiannya. Ia melihat tetangga barunya, Eugene Harborough, mengendarai sepeda motornya. Ayah Eugene memperingatinya untuk menghentikan kebisingan, tetapi Eugene tetap melaju dengan cepat, membuat kontak mata dengan Jonathan. Dengan gerakan sembrono, Eugene melaju menyeberang jalan dan ditabrak oleh mobil yang mendekat. Penumpang yang khawatir, Kenny dan pacarnya Bunny Miller, buru-buru memeriksa kondisi Eugene, yang meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja, khususnya menghibur raut wajah cemas Bunny. Kemudian, Jonathan masuk ke garasi tetangganya dan memperkenalkan dirinya. Si biker menanyakan tentang wanita di area tersebut, sambil membuat komentar merendahkan tentang mobil keluarga Jonathan yang kurang mengesankan. Si remaja pemberani itu kemudian menyebutkan tentang pesta adil malam itu, tetapi Eugene merasa waspada karena pengusiran masa lalunya akibat keterlibatannya dengan dua wanita. Ia merendahkan pengalaman Jonathan dengan wanita dan meremehkannya. Eugene mengendarai motornya yang baru diperbaiki dan kembali, bertanya tentang pesta adil yang akan datang. Jonathan menawarkan diri untuk menjadi pemandunya selama malam itu. Di pesta adil, Jonathan menemani tetangganya yang baru dikenalnya melalui pesta karnaval yang ramai. Eugene menyatakan bahwa ia tidak menghargai suasana kota kecil. Mereka menemukan stan ciuman yang dijalankan oleh Rosalie, Marilyn, dan Bunny, yang mengumpulkan uang untuk tujuan amal. Kakak Jonathan memenangkan ciuman Marilyn di stan tersebut, dan saat mereka mendekat, Eugene mengenali wanita yang khawatir dari sebelumnya. Sementara Jonathan berharap untuk memenangkan ciuman dari Marilyn, roda berhenti di nomor Rosalie, mengakibatkan ciuman canggung antara Jonathan dan Rosalie. Eugene memutuskan untuk mencobanya dan memenangkan ciuman Marilyn. Bunny melihat mereka dengan penuh kerinduan, ingin berada di posisi Marilyn. Meskipun Jonathan kesal dengan Eugene, ia menyaksikan Eugene memenangkan ciuman Bunny kali ini. Secara kebetulan, Kenny melihat pertukaran penuh gairah antara Eugene dan Bunny. Jonathan menggambarkan Kenny sebagai preman kota yang kaya dan saat itu berpacaran dengan wanita yang dicintai Eugene. Saat mereka pergi, Eugene berjanji akan mengatur Jonathan dengan Marilyn dalam waktu sebulan untuk menghindari masalah. Namun, Jonathan menolak menjadi alat dalam permainan Eugene hanya untuk hiburan pribadinya. Kembali di rumah, Jonathan mendengar musik dan melihat ayah Eugene, Bapak Harborough, bermain biola sementara Eugene bermeditasi di kamarnya, menghibur tetangga mereka. Hari berikutnya, Jonathan setuju dengan tawaran Eugene untuk membantunya mendekatkan diri pada Marilyn. Mereka pergi ke sekolah dengan sepeda motor Eugene, dan setelah tiba, Eugene tidak setuju dengan Bunny dan pacarnya. Eugene mulai melatih Jonathan tentang cara menarik perhatian Marilyn, tetapi ketidakberpengalamannya menyebabkan kecelakaan lucu. Di kelas, Jonathan terpesona dengan postur Marilyn, dan Eugene membantu mendapatkan pandangan yang lebih baik, yang mengarah pada situasi canggung. Meskipun kekakuannya awalnya, Jonathan dan Eugene berhasil menarik perhatian wanita saat mereka berjalan di lorong. Kenny mengganggu Jonathan di mata air minum, menyebabkan konfrontasi, dan Eugene menegur Jonathan karena bertoleransi pada preman tersebut. Setelah sekolah, Eugene mendorong Jonathan untuk mengendarai sepeda turun bukit menuju Marilyn, tetapi suara keras dari kendaraan di dekatnya memalihkan perhatiannya, menyebabkan tabrakan. Marilyn buru-buru membantu, dan dalam prosesnya, Jonathan secara tidak sengaja menyentuh dadanya saat meminta maaf. Tidak terpengaruh, Marilyn membersihkan lukanya dengan sapu tangan, meninggalkan Jonathan terpikat. Di sebuah diner, Jonathan menikmati kenangan dari insiden tersebut, dan Eugene mendorongnya untuk lebih berani. Eugene berbincang dengan Bunny di mesin pemutar musik, mengesankan dia dengan kisah-kisah tentang keterlibatan ayahnya dalam band klasik. Eugene juga mempertanyakan hubungan Bunny dengan pacarnya, yang menyiratkan klaim hubungan yang tegang. Sementara itu, Rosalie dengan gugup melayani pesanan Jonathan dan dengan hati-hati membahas bacaan sekolah mereka. Meskipun cemas, Jonathan merespons dengan senyuman. Eugene kembali ke tempat duduknya.
Tak lama setelah itu, Marilyn bergabung dengan kedua tetangga tersebut, membuat Jonathan tergagap. Namun, Marilyn tampak tertarik pada Eugene, yang baru-baru ini pindah dari Chicago. Dia mengajaknya kencan nonton film, dan Eugene menerimanya, meninggalkan Jonathan merasa kecewa. Setelah Marilyn pergi, Eugene membawa Jonathan keluar untuk berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tertarik untuk menjalin hubungan apapun dengan Marilyn karena sebenarnya dia tertarik pada Bunny. Eugene mendesak Jonathan untuk mengajak Bunny kencan nonton film yang sama. Pada malam kencan, Eugene mengendarai mobil Marilyn, Jonathan, dan Bunny ke bioskop drive-in. Bunny meyakinkan Marilyn bahwa pacarnya tidak akan menemukan mereka, tetapi Kenny tiba-tiba datang dengan teman-temannya. Saat menonton film, Marilyn mengejutkan Eugene dengan meraih kakinya dan menciumnya. Jonathan menutup wajahnya dengan frustrasi, membuat Bunny percaya bahwa ia takut dengan filmnya. Tanpa diketahui oleh pasangan tersebut, teman-teman Kenny melihat Bunny bersama Jonathan selama istirahat film. Selama istirahat ini, kelompok Kenny menghadapi kedua pasangan tersebut. Bunny mencoba meredakan situasi, tetapi Jonathan mengejek Kenny, dan pertikaian pun pecah. Sirine polisi mengusir kerumunan, dan Eugene dan Kenny melarikan diri dari tempat kejadian. Sayangnya, mobil Eugene tidak mau menyala, dan polisi menariknya ke rumahnya. Tuan Harborough menghukum anaknya, dan keesokan harinya, Eugene tidak muncul di sekolah. Malam itu, Jonathan mencoba berbicara dengan Eugene dengan melemparkan batu ke jendelanya, tetapi Eugene menolak untuk berbicara. Merasa bersalah, Jonathan naik ke kamar Eugene dan bersikeras masuk. Eugene dengan enggan membiarkannya masuk, mengungkapkan bahwa ia dihukum. Eugene menawarkan minuman dari botolnya kepada Jonathan, yang membuat Jonathan meludahkannya. Tuan Harborough mulai memainkan biola, membuat Eugene menutup jendela dan pintunya dengan frustrasi. Meskipun demikian, Eugene yang pemberontak menyelinap keluar dan membiarkan Jonathan mengendarai sepedanya melintasi kota dalam keadaan mabuk. Polisi mulai mengikutinya, dan Eugene menginstruksikan Jonathan untuk berhenti dengan tenang. Namun, Jonathan gagal melakukannya dan terjatuh dari sepeda, mengakibatkan konflik dengan polisi. Mereka mengenali Jonathan dan menyuruh kedua remaja itu untuk berjalan dengan sepeda mereka pulang. Di sebuah air mancur, Eugene berbicara tentang frustrasinya terhadap ayahnya, yang keluar dari bandnya karena perilaku merepotkan Eugene. Jonathan menghibur Eugene, tetapi Eugene masih iri pada Jonathan karena memiliki keluarga. Kemudian, kedua teman tersebut berhenti di pusat perbelanjaan keluarga Kenny dan merencanakan balas dendam mereka. Keesokan harinya, Jonathan bangun dan menemukan manekin di tempat tidurnya. Di kota, ia menyaksikan tampilan manekin yang kontroversial di depan mall. Terlepas dari insiden di Round Hill Road, Bunny dengan hati-hati menyapa Eugene, dan mereka sepakat untuk bertemu nanti malam. Ketika Marilyn menyaksikan interaksi hangat Eugene dan Bunny, ia menabrak Jonathan dan pergi dengan air mata di matanya karena cemburu. Jonathan melihat Eugene bekerja di pom bensin untuk mendapatkan uang perbaikan mobil ayahnya. Eugene bertanya tentang Marilyn, tetapi Jonathan kehilangan harapan. Namun, Eugene menelepon Jonathan pecundang dan melemparkan tantangan padanya untuk menelepon Marilyn dan mengajaknya kencan. Kejutan, Marilyn menerima undangan Jonathan untuk kencan. Cemas dan diberdayakan oleh Eugene, Jonathan pergi ke kencan dengan Marilyn, berharap untuk membuat kemajuan. Di malam hari, Bunny menyelinap keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan Eugene. Sementara itu, Jonathan mengantar Marilyn pulang setelah kencan mereka, dan hubungan mereka semakin dalam. Tidak lama kemudian, Jonathan mengalami ciuman pertamanya dengan Marilyn, momen penting dengan pujaannya. Sementara itu, Eugene dan Bunny terlibat dalam kegiatan bermain dan intim dengan riang, seolah-olah mengabaikan Kenny. Di sekolah, hubungan Jonathan dengan Marilyn berkembang pesat, dan mereka semakin dekat setiap harinya. Suatu hari, ketika berada di kandang kuda, Eugene berbagi kenangan sentimental tentang cinta ibunya pada berkuda, mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kuda di masa depan. Sebaliknya, Jonathan dan Marilyn merasakan momen panas di dalam mobil, tetapi Marilyn menghentikannya agar tidak melangkah lebih jauh. Meskipun Jonathan memohon, dia tetap teguh, dan pertemuan mereka yang penuh gairah berubah menjadi kejadian yang sedikit memalukan. Meskipun mengalami hambatan, Marilyn mengundang Jonathan ke rumahnya untuk akhir pekan mendatang saat orang tuanya tidak ada di rumah. Dengan penuh antusias, Jonathan tiba di rumahnya, dan Marilyn yang berani membimbingnya ke kamarnya. Namun, momen intim mereka mengalami perubahan tak terduga ketika Jonathan menyadari bahwa dia tidak memiliki perlindungan. Meskipun berjanji untuk berhenti, dia sesaat lupa dan membuat Marilyn merasa tidak senang. Dia mengaku bahwa ini bukan kali pertamanya, membuat Jonathan terkejut dan bingung. Pertemuan mereka tiba-tiba terganggu oleh kepulangan tiba-tiba orang tua Marilyn, yang memaksa Marilyn dengan tergesa-gesa mengusir Jonathan keluar melalui jendela. Keesokan harinya di sekolah, Eugene mendapatkan suntikan polio dan berusaha tampil berani di depan Bunny.
Namun, Bunny membatalkan rencana mereka untuk bertemu nanti, memintanya untuk tetap di rumah. Ketika ia melewati Bunny, ia merintih kesakitan, membuat siswa lain yang sedang berbaris gugup. Seorang teman sekelas pingsan setelah menerima suntikan, membuat Jonathan cemas. Dia berusaha melarikan diri ke kamar mandi, tetapi tidak bisa. Malam itu, Eugene memetik bunga dan menyelinap masuk ke kamar Bunny, hanya untuk melihat mobil Kenny di luar rumahnya. Kenny, dengan karangan bunga, disambut oleh orang tua Bunny, meninggalkan Eugene merasa putus asa. Dia meninggalkan bunga itu dan kembali pulang. Keesokan harinya, Eugene menolak penjelasan Bunny bahwa dia tidak menghibur Kenny semalam, yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Terfrustrasi, Eugene merasa bahwa orang tua Bunny tidak akan pernah menerimanya, dan ia pergi dengan marah, meninggalkan hubungan mereka tegang. Sementara itu, Jonathan sengaja menghindari Marilyn, mengira dia marah padanya karena tidak membalas panggilan teleponnya. Namun, Marilyn membicarakan pesta prom malam wisuda yang akan datang, membuat Jonathan berkelakar dengan menggodanya bahwa dia tersedia. Setelah sekolah, Kenny dan teman-temannya mengunjungi tempat kerja Eugene, mencemoohnya dan meminta seorang pekerja membersihkan kaca depan Kenny dan mengganti ban mobilnya. Pada malam hari, Jonathan meminta Eugene untuk menjemput Marilyn di pesta prom, karena orang tuanya tidak menyukainya akibat insiden sebelumnya. Eugene, yang masih berselisih dengan Bunny, mengabaikan pertanyaan sahabatnya itu. Di sebuah diner, Kenny dan teman-temannya memprovokasi Eugene, yang awalnya mengabaikan hinaan mereka. Namun, ketegangan meningkat, dan Eugene menyiramkan susu mereka sebelum akhirnya secara fisik menghadapi Kenny. Jonathan ikut terlibat dalam keributan, tetapi dia dijatuhkan oleh Kenny. Pertengkaran semakin meruncing hingga pemilik diner harus campur tangan dengan tembakan peringatan. Saat kekacauan mereda, sang pemilik mengharuskan mereka membayar kerusakan yang terjadi. Ketika kembali pulang, ayah Eugene yang marah membuangnya keluar setelah mengetahui tentang perkelahian tersebut. Sementara itu, Bunny mencari Jonathan untuk mencari tahu kabar tentang Eugene, yang tidak menghubunginya. Di sekolah, Bunny berkali-kali menulis nama Eugene di bukunya, mencerminkan perasaannya yang semakin tumbuh. Ketika pesta prom semakin dekat, Jonathan dihadapkan pada intimidasi dari Kenny dan merasa rivalnya tidak akan datang. Rosalie menelepon Jonathan untuk memberitahunya tentang kawat giginya, dan dia merespons dengan sedih. Kemudian, Marilyn duduk di depan Jonathan di kantin dan dengan hati-hati mengungkapkan bahwa mantan quarterback telah mengundangnya ke pesta prom. Dia berharap Jonathan memahami keputusannya, tetapi Jonathan sudah cukup dan dengan berani mengakhiri hubungan mereka. Pada malam pesta prom, Jonathan duduk sendirian di diner ketika Eugene datang dan dengan komentar sinis mengomentari penampilannya. Teman-teman itu berhubungan kembali, dan Jonathan membawa Eugene ke lantai dansa. Di sana, Jonathan melihat Marilyn dengan pasangannya dan tersenyum pada Rosalie. Eugene mengamati Bunny berdansa dengan Kenny, tetapi mereka diminta pergi oleh seorang guru. Eugene menghadapi Kenny dan memutuskan bahwa dia tidak pantas mendapat perhatiannya, sementara Rosalie memberitahu Bunny tentang kehadiran Eugene. Bunny mengikuti Eugene keluar, tetapi mereka pergi sebelum dia bisa mendekat. Di luar kota, Eugene berbagi pengalamannya bekerja sebagai penjaga kandang kuda di Kentucky setelah ayahnya mengusirnya. Merasa kecewa karena Bunny masih bersama Kenny, Eugene memutuskan untuk pergi lagi pada fajar. Jonathan mengutarakan frustrasinya tentang Marilyn, mengakui bahwa fantasi remajanya mengaburkan pengamatannya. Eugene tertidur, dan Jonathan pergi ke kota untuk menjemput Bunny. Bunny mendekati kekasihnya yang sedang tidur dan mengagetkannya saat dia bangun. Mereka mengatasi perbedaan mereka dan memutuskan untuk lari bersama. Dengan berlinang air mata, Bunny meminta Jonathan untuk memberitahu orang tuanya, dan dia mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya itu. Di rumah Miller, Jonathan menyampaikan pesan Bunny kepada ayahnya, yang sangat terkejut. Ketika Kenny bertemu Jonathan, dia mencaci maki dan bersumpah akan mengakhiri Eugene. Capek diperlakukan seperti boneka, Jonathan menyundul mobilnya ke mobil Kenny, merusaknya. Setelah perjuangan, Jonathan mendorong mobil Kenny ke hidran pemadam kebakaran, merendam si penyiksa dan mobilnya. Kemudian, Jonathan mengunjungi makan malam keluarga Rosalie dan mengajaknya berkencan, yang ia terima dengan antusias. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.